Welcome back to my channel, Sharing is Caring, bersama saya Neni Anggraini dengan topik kali ini eye bag surgery atau operasi bedah plastik kantong mata. Hari ini saya ditemani dengan teman saya yang saya udah kenal dia selama 30 tahun, yang kebetulan dia itu memang dari kecil problemnya adalah kantong mata. Halo Fitri, apa kabar? Baik. Oke, sekarang bisa ceritain nggak kenapa kamu ini operasi kantong mata, gimana perjalanannya, sakit enggaknya, dan apa aja yang kamu mau sharing? Because this channel is for us to sharing to everybody that we care about the information that we have, we care, okay? Kan lu tahu gue dari kecil selalu problem masalah kantong mata kan. Makin tua kan lu tahu sendiri makin apa ya? Makin tebel. Makin tebel. Mending kalau kantong yang tebel. Ini kantong mata malahan. Terus jadi atasnya sama bawahnya sama tebelnya. Kalau di sini jendol, di bawah jendol. Sama kan berapa kali lu cerewetin gue banget kan. Jadi tahun lalu deh akhirnya decide udah deh operasi. Gitu. Tapi hasilnya sih bagus banget loh ini. Boleh di zoom nggak dilihat? Ya, apa yang membuat kamu decide kamu mau ke dokter ini dan lokasinya di mana dan kira-kira biayanya berapa? Kalau lokasi selalu milih pengen di Jakarta karena consider pengen deket rumah, nggak mau yang terlalu jauh karena pikir kan setelah operasi nanti takutnya ada efek samping atau apa. Jadi decide di Jakarta. Waktu itu pilihannya jatuh di daerah Pluit. Oke. Dokternya. Ada satu dokter yang terkenal ya di sana. Biaya termasuknya mahal ya karena berapa tuh? Dokter senior. Berapa? Eye bag aja sekitar 30-an, 30 juta. Wow, untuk eye bag tuh mahal banget loh karena Itu eye tahun bag. lalu. Ya sekarang mungkin 35-an kali ya. Mungkin. Soalnya setahu aku sih kalau eye bag rata-rata di dokter tuh paling sekitar 10 juta sampai 15 juta deh, berarti 2 kali lipat kan. Iya. Cuman memang dia punya teknologi kan, dia sendiri dulunya sekolah dari Jepang. Semua alat, benang, obat, semua masih dari Jepang. Okay. Jadi pikir ya mungkin secara kita tahu lah ya quality dari Jepang kan lebih aman untuk badan kita sendiri gitu. Tekniknya gimana tuh tekniknya? Tekniknya sih dia, nah mungkin yang ngebedain tuh dia pada saat proses penjahitan ya. Jadi ada beberapa dokter dia gabungin beberapa lapisan tuh jahit jadi satu. Itu tuh kadang hasilnya jadi nggak maksimal. Oh, I see. Jadi mungkin kalau yang saya lihat selama ini operasi kantong mata itu jeleknya tuh pada saat dia senyum. Jadi kamu nggak ada keriput nih. Pada saat senyum mendadak jadi ada keriput karena jahitan di sini. Mungkin aku presume tuh mungkin karena dia jahitnya disatuin, jadi makanya tebel kali ya di sini ya. Soalnya gini. Biasa kan operasi kantong mata kalau di tempat lain antara sejam sampai nggak nyampe 2 jam deh ya. Ya, setahu aku sih cepet. Waktu itu prosesnya 4-5 jam. Karena benar-benar layer by layer itu dijahit. Jadi lebih kenceng dan hasilnya lebih maksimal. Nah, terus gimana sih maksudnya? Ditarik gitu atau gimana? Atas otomatis ditarik. Terus kita dibiusnya lokal. Jadi sepanjang operasi 4 jam itu ngobrol tambah terus sama dokter ngobrol. Nggak sakit nggak? Sakit relatif karena gini, setiap mulai kerasa minta tambah obat bius, setiap mulai kerasa minta disuntik lagi obat bius. Jadi kurang lebih saya disuntik sekitar 4 kalian tambah obat bius. Oke. Nah, terus ada foto nggak persis setelah kamu baru? Ada. Ntar aku share ya. Oke, nanti kita share ya. Nah, oke, sekarang udah berapa lama nih? Hampir setahun. Waktu itu tahun lalu tuh bulan Desember. Oh, cepet ya recovery-nya ya? Recovery, jadi gini, waktu selesai banget operasi tuh bengkak sekali. Nggak bisa keluar dong? Nggak bisa. Buka mata aja ya susah lah, karena kan bener-bener memar dan kelihatan banget kan jahitannya kan. Hari ketiga itu mulai memar sampai ke pipi. Oke. Sekitar memarnya itu sekitar 2-3 minggu baru hilang. Memarnya? Nggak minum obat apa-apa gitu? Dikasih obat. Nah, udah lewat itu masih kaku kan kelihatannya. baru bener-bener mulai kelihatan natural tuh setelah 3 bulan.
Dan masih kerasa ketarik ya? Masih kerasa ketarik? Masih. Nah, Oke. udah lewat beberapa bulan, udah nggak kerasa apa-apa. Jadi pas waktu pertama kali kayak gini dong matanya agak ketarik? Iya. Kerasa ketarik banget karena bener-bener sekalian ditarik juga, otot di dalam itu ditarik gitu. Jadi selain buang lemak, dokter itu juga tarik otot mata. Kenapa otot mata harus ditarik? Kalau enggak dia bisa jatuhnya hasilnya nggak bagus. Oh, karena kantong Jadi mata bener-bener udah kendur juga kali ya? Struktur jaringan di bawah mata itu sama dia diberesin satu-satu dan ditarik, dikembaliin ke posisi yang bagus supaya lemak yang diambil itu ketutup dengan jaringan otot. Kalau enggak nanti dia bisa dekok-dekok atau gimana lah gitu. Oh, Jadi oke. dia make sure tuh hasilnya rata gitu. Nyesel atau bahagia? Kalau inget dulu sih harusnya lebih mending sekarang lah ya. Jadi happy lah ya Iya, dengan oke lah. jumlah Dengan uang yang dikeluarkan. perjuangannya, dengan jumlah uangnya ya. Terus kan sering dipuji lu juga. Nah, aku mau tanya lagi nih. Kita seputar eye bag ini kan juga kan ada keriput, bukan hanya masalah kantong mata kan. Ada di sini, terus di bawah sini tuh mulai ngondoy gitu kan, mulai keriput semuanya. Itu dengan eye bag surgery itu berkurang, bisa hilang atau gimana ya? Justru kalau eye bag surgery itu harus dibarengi dengan kulitnya harus ditarik. Karena kan kita lemak dibuang, otomatis kulitnya jadi makin lebih kan. Itu ditarik, digunting, terus digunting juga ya? Digunting. Oh. Jadi ada lapisan kulit yang digunting. Jadi kalau gitu lemak dibuang, kulit digunting, terus kemudian otot juga dibenerin, ditarik Iya, juga. iya. Otot dibalikin lapisan otot satu lapis demi satu lapis ke tempat yang seharusnya, baru dijahit satu-satu, baru terakhir dia jahit kulit dengan kulit yang udah digunting itu dijahit. Oh, Jahit rapi. jadi keriput-keriput ini yang sekarang iya emang dilihat sih berkurang sih jauh ya dibanding dulu Berkurang, ya. tapi memang masih ada karena waktu itu saya minta ke dokter jangan terlalu banyak ditarik karena nggak mau efeknya ketarik banget gitu. Jadi ya karena udah ada umur juga ya otomatis kerut-kerut tipis ya masih ada lah. Bisa sih kalau mau bener-bener dihilangin, cuman ya efeknya takutnya bener-bener ketarik gitu, nggak natural. Nah, kalau sekarang nyesel nggak sih kurang ditarik gitu kan sekarang malah juga agak ya. agak. Oke, jadi artinya kalau dokternya bilang mau ditarik kita jangan ngedokterin sendiri lah ya. Iya, jangan ngatur Jangan dokter. ya. Nah, kalau aku lihat ya Tis, kan kamu udah operasi kantong mata, cuma aku lihat di sini kok masih jendol ya. Oh ya, itu karena memang struktur muka aku tuh cenderung matanya menonjol. Jadi otot di sini tuh lebih kelihatan ada apa ya? Cembung gitu. Oh, Itu bukan iya lemak, sih. tapi otot. Emang udah nggak ada lemaknya. Nah, yang namanya otot itu udah nggak bisa diapa-apain. Ya memang seperti itu. Cuman kan kemarin operasinya tuh bener-bener untuk mengurangi lemak yang ada di bawahnya kan. Tadinya kan cembung banget lemak-lemaknya dan gak rata kan. Iya. Nah, untuk otot itu sendiri jangan sampai ada kesalahan. Biasanya dari dokter. Kalau dokter yang abal-abal tuh ada beberapa kasus ya. Dia malah potong ototnya. Nah, itu kalau otot udah dipotong itu udah nggak bisa ada solusi apa-apa. Itu yang bisa bikin mata tuh jadi kayak kelihatan daging dalamnya tuh keluar. Oh my Dia God. salah potong. Yang dia potong tuh ototnya. Jadi Oke. bener-bener kita harus pilih dokter tuh yang ngerti struktur di dalam mata ini gitu, di dalam kelopak mata gitu. Ada tips apa nggak dari Titis ya supaya orang yang nonton kita itu setidaknya kalau pilih dokter jangan sampai Salah. yang aba-aba atau salah ya, karena ngeri ya kalau udah ngeliat gini kan. Sebisa mungkin pilih dokter yang kita udah bener-bener lihat hasil akhirnya seperti apa. In real ya. In real, waktu itu saya pilih dokter ini karena dia udah ada 3 teman saya yang udah ke dokter ini dan hasilnya cukup oke, gitu. Bagus hasilnya. Dan harga nggak bohong lah ya. Dan harga nggak bohong. So, oke. Untuk semuanya, kalau kalian punya pengalaman seputar oplas, kecantikan, kegagalan, kesuksesan, dan apapun juga, kalian boleh japri saya langsung di IG saya, @neni_anggreni, sebagai narasumber aku, and I will be very happy. Untuk semuanya yang suka video aku, kamu boleh like, share, subscribe, and don't forget, press the bell of notification. Thank you so much. Bye-bye. Bye.